Dari semua media cerita yang pernah saya konsumsi, mulai dari video game, film, novel, komik, dan sebagainya, saya merasa karakter Asuka Kazama dari series Tekken adalah karakter yang punya potensi cerita paling bagus di series game modern, tapi paling disia-siakan oleh pembuatnya sendiri. Dan di video kali ini, saya akan membahas bagaimana tragedi ini bisa terjadi. Bagaimana Bandai Namco membuang berlian yang seharusnya ditempa jadi permata yang indah dan mengubahnya hanya jadi mesin penghasil uang semata. Ini adalah cerita saya dan salah satu karakter yang paling dibenci di komunitas Tekken sekarang, yaitu Asuka Kazama. Seperti yang saya sudah sering bahas di channel ini, saya itu main Tekken udah dari zaman Tekken masih di PS1. Dan sejak zaman PS1 hingga sekarang, saya itu punya 3 karakter favorit sepanjang sejarah saya main Tekken. Yang pertama itu adalah Heihachi Mishima, yang menjadi karakter favorit saya sejak Tekken 3. Yang kedua itu adalah Miguel, yang menjadi main karakter saya dari Tekken 6 sampai dengan Tekken 7. Dan yang terakhir adalah Asuka Kazama, satu-satunya karakter perempuan yang saya serius mainin dari zaman Tekken 5 hingga sekarang. Dan juga karakter yang jadi main saya di Tekken 8 sebelum Heihachi balik lagi pas jadi DLC di season 1. Dan sebenarnya saya punya niat untuk bikin video yang mendalam membahas ketiga karakter favorit saya ini. Dan dari ketiga karakter tersebut, baru Heihachi yang pernah saya bahas dalam satu video khusus. Sementara kedua karakter sisanya, yaitu Miguel dan Asuka, itu jujur saya sempat kesulitan untuk buat skrip dan bahasnya. Kalau untuk urusan Miguel, tentu saja kendalanya adalah karena dia nggak masuk roster Tekken 8. Setidaknya sampai pembuatan video ini. Jadi saya tidak ada bahan baru untuk bahas mengenai karakter ini. Yang mana sebetulnya saya paham sih kenapa si Miguel ini tidak masuk base roster Tekken 8. Karena secara naratif, Miguel itu nggak bisa masuk ke pembahasan cerita utamanya Tekken 8. Karena cerita utama Tekken 8 itu padat banget ngebahas rivalitasnya Kazuya dan Jin. Dan Miguel itu nggak bisa masuk ke salah satu dari kedua kubu itu. Miguel itu benci dengan Jin, tapi dia tidak cukup jahat untuk bersekutu dengan Kazuya. Jadi pembahasan mengenai Miguel itu harus ditunda dulu. Dan sementara untuk Asuka, masalah yang saya hadapi adalah hal yang berbeda. Saya punya bahan untuk bahas Asuka Kazama, dan dia masih masuk jadi base roster sampai di Tekken 8. Cuma saya merasa semakin karakter ini diperbaharui di series Tekken, saya merasa karakter ini semakin tidak relate dengan saya. Dan saya punya opini dan bukti bahwa jika Bandai Namco meneruskan cara mereka mengelola Asuka Kazama seperti di Tekken 8, saya yakin bahwa kedepannya Asuka Kazama ini akan menjadi karakter paling dibenci di seluruh fandom Tekken. Dan menyadari hal itu, lahirlah ide untuk membuat video ini dan membahas Asuka secara lebih mendalam, dan mudah-mudahan mencegah hal yang saya tidak harapkan terjadi terhadap Asuka Kazama. Tapi sebelum itu, kita harus flashback dulu. Kita harus kenalan dulu. Siapa sih itu Asuka Kazama? I'm here now, I'm doing the best I can, but are you now? It's your dreams come true, here we go. Asuka Kazama adalah karakter Tekken yang pertama kali muncul di Tekken 5. Di kemunculan perdananya ini, developer Tekken menjanjikan hal besar buat dia. Si Asuka ini jadi fokus utama bahkan sejak pertama kali kalian nyalain game Tekken 5 itu. Karena Asuka ini menjadi fokus utama di sinematik intronya Tekken 5. Dan ditambah lagi, dia itu membawa nama keluarga Kazama. Nama yang cukup sakral di dunia cerita Tekken. Karena nama ini adalah nama yang disandang main karakter series Tekken, yaitu Jin Kazama, dan juga ibunya, yaitu Jun Kazama. Ibaratnya kalau kayak di dunia cerita One Piece, nama Kazama itu setara nama di One Piece. Orang yang dikasih nama itu dikasih tanda bahwa, hey, ini orang penting. Tolong kalian fokus sama karakter ini. Dan dengan absennya Jun Kazama dari cerita utama,
Sejak Tekken 2, para fans menganggap kemunculan Asuka Kazama itu akan membawa cerita series Tekken ke perubahan yang besar. Dan sebenarnya menurut saya, debutnya Asuka Kazama di Tekken 5 itu oke banget. Meskipun sebenarnya Asuka ini adalah termasuk tipikal karakter cewek SMA Jepang tomboy di game fighting yang mirip-mirip kayak Sakura di series Street Fighter, tapi penyampaiannya Namco dengan karakter Asuka ini cukup unik. Asuka itu digambarkan sebagai perpaduan karakter cewek SMA Jepang yang modern dan agak tomboy dengan baju sekolah dan baju tarungnya yang sangat sporty. Tapi di satu sisi juga digambarkan sebagai karakter yang punya nilai tradisional Jepang yang sangat kental di kostumnya yang lain. Selain itu, sebagai karakter dari Osaka dengan dialek Kansai yang sangat kental, Asuka itu membuat suasana Tekken 5 itu lebih cerah. Karena kesannya si Asuka ini kalau ngomong itu nyablak banget dah. Dan jujur saya suka sih kalau karakter punya kontras antara nilai modern dan nilai tradisional seperti ini. Desain karakter dari si Asuka Kazama itu benar-benar ngingetin saya sama karakter Sakura di seri Street Fighter. Cuma Asuka Kazama itu punya embel-embel tradisional dan aura mistis dari keluarga Kazama yang membuat dia berbeda dengan archetype petarung SMA Jepang cewek tomboy yang lain. Dan dari segi desain dan gameplaynya si Asuka, menurut saya jelas banget sih arahnya karakter ini. Asuka ini ditujukan jadi karakter buat pemain baru dan sepertinya lebih mengarah untuk menarik kalangan gamer perempuan. Karena kalau kalian ingat, sebelum munculnya Asuka, Tekken itu nggak punya karakter cewek yang beginner friendly. Karena karakter cewek seperti Nina, Ana, dan Xiaoyu di Tekken jadul itu kompleks banget dan banyaknya stance mereka. Dan beberapa karakter seperti Nina bahkan perlu motion input seperti quarter circle forward atau quarter circle back, yang mana gerakan mekanik itu mungkin agak sulit dan gak beginner friendly buat orang yang baru pertama kali main fighting game. Hal ini kontras banget dengan Asuka yang jurusnya gak ada stance dan gak perlu eksekusi sama sekali. Dan juga ya jelas juga intensinya si Namco pada waktu itu mau jadiin Asuka itu jadi fanservice buat para penggemar series Tekken. Nah, jangan salah paham dulu, pas di Tekken 5 pun Asuka Kazama ini emang udah jadi fanservice juga, apalagi di endingnya sendiri. Tapi di endingnya Asuka ada sesuatu yang dijanjikan juga bahwa dia ini punya kemampuan buat menetralkan Devil Jin-nya si Jin Kazama. Dan pas saya lihat endingnya itu, saya berasa gak sabar banget buat nunggu kelanjutan ceritanya si Asuka di Tekken 6, buat tahu gimana kelanjutan ceritanya Asuka dan Jin ini. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Tekken 6 sepertinya adalah titik balik di mana mereka memutuskan untuk memutus hubungan Asuka Kazama dari cerita utama Tekken. Karena dari awal intro pun si Asuka Kazama ini malah udah dibuat sibuk dengan rivalitas barunya dengan Lily. Sebenarnya rivalitas Asuka dan Lily ini sebetulnya menarik karena mereka datang dari status keluarga yang beda jauh. Asuka itu digambarkan sebagai cewek Jepang tradisional dari Osaka, sementara Lily itu merupakan princess anak orang kaya. Jadi kesenjangan mereka itu memang membawa dinamika yang menarik. Cuma imbasnya rivalitas Asuka dengan Feng dan hubungannya dengan Jin yang dijanjikan di Tekken 5 ya seakan-akan langsung lenyap. Satu-satunya pembahasan mengenai cerita Asuka dan Jin dan Feng hanya dibahas singkat di intro arcade story mode-nya Asuka, di mana si Asuka itu nggak bisa ketemu dengan Feng di Tekken 5. Jadi ya udah selesai gitu aja rivalitasnya. Sementara untuk hubungannya dengan Jin, si Asuka ini ikut turnamen Tekken 6 dengan tujuan untuk menghentikan Jin karena ia baru tahu kalau Jin, orang yang menghancurkan dunia itu, adalah sanak keluarganya dia, sama-sama keluarga Kazama. Sebenarnya bagus sih di awal ini kita dijanjin kalau akan ada lanjutan koneksi dari ceritanya Asuka dan Jin. Sayangnya kita digocek karena di ending Asuka ini malah berantem sama Lily. Oke, saya perlu disclaimer dua hal dulu. Yang pertama, saya itu nggak main Tekken 6 di versi PS3, dan setahu saya Tekken 6 di PS3 itu punya versi story mode yang lebih luas. Saya lupa apa nama modenya, jadi saya nggak tahu apakah di mode tambahan itu si Asuka punya tambahan story, tambahan lore atau enggak. Jadi saya nggak bisa kasih komen buat hal itu. Lalu disclaimer kedua, saya tahu kalau di masa itu Tekken 6 itu punya manga yang namanya Tekken Comic, dan di manga itu Asuka Kazama itu jadi pemeran utamanya.
Meskipun manga ini adalah official yang dipublish sama Bandai Namco, tapi cerita Asuka di sini itu nggak canon dan nggak resmi dan nggak lanjut ke Tekken 7 atau Tekken-Tekken seterusnya dan nggak pernah dibahas lagi. Cerita ini adalah original story yang berdiri standalone, tapi mengambil setting di masa Tekken 6. Di manga ini diceritakan kalau Asuka dan Jin Kazama itu ketemu pertama kali pas pemakamannya Jun Kazama, yang mana kita tahu bahwa di series Tekken yang canon si Jun itu gak pernah dikabarkan wafat, tapi hanya menghilang. Dan di pertemuan pertamanya Asuka dan Jin Kazama di Tekken komik ini, si Asuka itu nendang kepalanya Jin karena kakinya kram karena kelamaan duduk di pemakaman. Ya, ini adalah komik komedi, jadi kalian harusnya tahulah akan expect ceritanya seperti apa. Selain itu, banyak hal tidak canon dan fan service lain yang ada di Tekken komik ini. Jadi kalau kalian baca hanya untuk senang-senang, manga ini cukup oke sih. Manga ini saya sempat baca dulu pas zaman SMA dan sebenarnya cukup menghibur, dan di sini lebih dijelasin hubungannya Asuka Kazama dan Jin. Sayangnya karena manga ini nggak canon dari sisi cerita, jadi ya hubungannya mereka di manga ini gak pernah dibahas lagi. Lalu setelah itu muncullah Tekken 7, dan ketika trailer Tekken 7 pertama keluar, saya benar-benar lupa soal Asuka Kazama karena saya benar-benar invested sama ceritanya Heihachi yang pada waktu itu digadang-gadang akan jadi akhir dari cerita Mishima Saga. Meskipun pada akhirnya kita kena gocek lagi pas si Heihachi balik jadi DLC di Tekken 8. 平八三島 is completely dead. Anyway, jujur dari segi cerita atau relevansi Asuka Kazama di Tekken 7, menurut saya ini adalah yang paling parah sejauh ini. Ya, memang harus dimaklumi sih, secara general story mode Tekken 7 itu emang lemah banget buat karakter yang selain Heihachi dan Kazuya. Dan Asuka juga kena imbasnya. Di story mode-nya Asuka, dia berhadapan kembali dengan Lily. Dan di match ini, meskipun kita menang, si Asuka itu tetap kena imbas karena setelah pertandingan itu, si Lily malah beli dojonya si Asuka, dan hal ini membuat si Asuka kesal. Dan mereka berantem lagi. Udah gitu aja. Kembali nggak ada cerita yang memperkuat lore-nya si Asuka dengan keluarga Kazamanya sendiri, atau bahas rivalitasnya dengan Feng. Dan sebenarnya ada sih di ending story itu, si Lily nyebut kalau Asuka sepertinya punya hubungan keluarga dengan Jin, tapi Lily bilang kalau hubungannya itu kompleks dan kita sebagai pemain tidak diberitahu lebih lanjut. Dan entah kenapa desain Asuka Kazama di Tekken 7 itu kayak aneh gitu, dan hal ini kelihatan banget sih pas di ending story mode-nya. Kayak si Asuka itu jadi tembem banget dan badannya nggak proporsional. Jujur selama saya main Tekken 7, saya itu jarang banget pakai Asuka Kazama karena saya berasa nggak connect lagi dengan karakter ini. Dan akhirnya di Tekken 7, saya jadi fokus pakai Miguel. Setelah masa Tekken 7 selesai, akhirnya Tekken 8 muncul dan Asuka Kazama kembali balik jadi base roster. Dan ketika pertama kali trailer si Asuka Kazama muncul, saya jujur kembali bersemangat sih. Desain si Asuka Kazama di Tekken 8 dirombak dan diperbaiki. Dan saya juga suka kostum defaultnya si Asuka di Tekken 8 yang kembali berfokus sama warna biru. Karena emang seharusnya Asuka Kazama itu identik dengan warna biru. Sayangnya, excitement dari trailer ini harus kandas ketika Tekken 8 rilis di 29 Januari 2024. Ketika saya pertama kali main pakai Asuka Kazama di Tekken 8, saya sadar bahwa Asuka Kazama ini dibuat berbeda dengan karakter lain. Sebelum bahas gameplay Asuka di Tekken 8, kita bahas dulu dari segi cerita di Tekken 8. Dan sesuai ekspektasi, Asuka Kazama kembali tidak relevan di cerita Tekken 8. Dan bisa saya bilang bahkan Asuka itu cuman jadi pendampingnya Lily. Ada sih satu interaksi yang cukup lucu pas Asuka ketemu Hwoarang dan dia dianggap adiknya Jin Kazama. 넌 진의 동생이던가? いつも兄が世話になっとります。ってちゃうわ。
Sayangnya hal ini cuma jadi momen komedi. Bahkan yang paling bikin gregetan, si Asuka dan Jin itu udah satu pesawat, cuma mereka nggak ngomong sama sekali. Ini sayang banget sih. Padahal pas waktu mereka lagi di pesawat itu, mereka juga lagi bahas tentang pohon keluarga Kazama. Tapi Jin dan Asuka nggak ngomong sepatah kata pun satu sama lain. Saya nggak tahu sih apakah mereka nyimpen interaksi ini buat Tekken 9 atau DLC atau apapun. Cuma mengingat si Asuka dan Jin bahkan nggak punya special intro, dan Jun dan Asuka juga nggak punya special intro pas mereka berantem di Tekken 8, saya jujur udah nggak banyak berharap sih. Nah, sekarang baru kita bahas gameplay. Asuka Kazama itu tetap dibuat menjadi karakter yang mudah dipakai dengan jurus-jurusnya yang punya elemen sabaki, atau bahasa umumnya jurus-jurusnya itu bisa sekaligus jadi parry yang bisa mengcounter jurus lawan kita. Hanya saja di Tekken 8 itu, Asuka Kazama menjadi satu-satunya karakter yang punya rage art yang bisa ditahan, dan rage art-nya itu jadi save on block ketika ditahan. Ketika game ini baru rilis ya. Jadi buat yang awam sama sistem rage art-nya Tekken 8, jurus rage art ini adalah jurus pamungkas yang hanya bisa keluar jika darah kita udah tipis. Dan kalau kena, maka lawan kita akan kena damage yang sakit banget. Hanya saja, rage art ini kalau di block, maka lawan kita bisa punish dengan combo yang sangat leluasa dan damage-nya akan sakit banget. Hanya saja, aturan ini tidak berlaku untuk Asuka Kazama. Karena rage art-nya si Asuka ini bisa ditahan. Dan di versi awal Tekken 8, jurus ini nggak bisa dipunish kalau si Asukanya itu nahan full si rage art-nya. Sehingga pemain Asuka itu bisa keluarin rage art dengan resiko yang lebih rendah dibanding pemain lain. Implikasi dengan Asuka Kazama yang dibedakan rage art-nya ini menurut saya adalah cara Bandai Namco secara tidak langsung bilang ke komunitas Tekken, "Hey, ini karakter paling gampang loh di series Tekken. Ini karakter yang paling beginner friendly buat kalian yang pemula." Dan jujur, saya nggak suka sih sama hal itu. Saya sebenarnya tahu kalau Asuka itu adalah karakter yang mudah dibanding karakter-karakter lain. Hanya saja kalau sampai benar-benar ditunjukin kalau karakter ini adalah karakter dengan training wheel atau roda bantuan, kalau pas kalian naik sepeda, itu rasanya agak nggak enak buat orang yang pakai karakter ini. Awalnya hal itu tidak terlalu bermasalah, karena meskipun Asuka itu dibuat sebagai karakter yang beginner friendly, Asuka itu masih punya kelemahan yang cukup kentara, yaitu dia itu sulit untuk membuka offense, yang mana hal itu adalah kompensasi karena dia itu punya defense dan jurus sabaki, jurus parry yang bisa dibilang terbaik di Tekken. Hanya saja semua berubah di season 2. Tekken 8 versi Season 2.1 adalah season paling chaotic di sejarah Tekken 8. Karena di season ini, hampir semua karakter dapat buff yang menghilangkan kelemahan bawaan dari setiap karakter itu. Dan salah satu yang paling terasa adalah si Asuka Kazama ini. Ingat nggak sebelumnya kalau saya bilang Asuka itu kesulitan buat buka offense dan harus rely dengan permainan defensif. Nah, di season 2 ini, Asuka dapat buff yang sangat signifikan di dua jurus. Yang pertama tentu saja adalah jurus while running 1+2. Ini adalah jurus high tracking yang juga jadi counter hit launcher dan plus on block. Kalau dalam mode normal, jurus ini hanya plus 4 on block, yang mana cukup standar buat while running move. Hanya saja kalau si Asuka lagi dalam mode power up Naniwa Gusto atau lagi hit, jurus ini jadi plus 11 on block, yang mana berarti lawan kalian harus nebak mix up. Dan Asuka Kazama itu punya mix up yang serem banget di Tekken 8, yaitu 1+2, mid launcher yang sakit parah dan save on block, sama down 1+2, low yang chunky banget. Dan di season 2 juga dapat buff di range hitboxnya. Jurus kedua yang sangat membantu Asuka di season 2 adalah up forward 1-2. Jurus ini adalah string high mid yang punya properti strong aerial tailspin, yang mana jurus ini itu bisa berguna banget buat jadi combo fillernya Asuka. Dan ketika di mode power up, jurus ini itu jadi string high mid 12 frame yang punya tracking dan save on block. Jurus ini jadi jurus yang imba banget dan spammable banget pas di hit mode. Sebenarnya ada faktor ketiga yang membuat Asuka Kazama ini jadi sakti banget di season 2. Si Asuka Kazama ini combo damage-nya sakit banget. Bahkan kalau dibandingin, si Asuka Kazama ini combo damage-nya itu hampir setara sama Heihachi. Yang mana kalau untuk urusan Heihachi, hal itu make sense karena pakai Heihachi itu susah. Jadi kalau damage-nya tinggi, hal itu masuk akal karena itu adalah reward kalian ketika udah berhasil nge-launch pakai Heihachi.
Sementara combo Asuka yang dari down forward 2 itu bisa dapetin 80 damage sampai 90 damage dengan sangat amat mudah. Alhasil, Asuka itu jadi sangat populer di kalangan Tekken kompetitif. Dan bahkan pemain pro asal Spanyol bernama Tibetano bisa menang Tekken World Tour pakai Asuka Kazama. Yang mana kalau saya research, kayaknya ini adalah pertama kalinya Asuka Kazama memenangkan event Tekken World Tour. Yang mana berarti kemenangan Tibetano ini adalah pertama kalinya pemain Asuka Kazama berhasil memenangkan event dunia Tekken. Sementara itu, di ajang EVO Friends yang baru selesai, top 3 dan top 4-nya adalah dua pemain Asuka Kazama terbaik di dunia, yaitu Fergus dan King Ray Jr. Meskipun di EVO Friends itu Asuka Kazama tidak sampai meraih juara, tapi tidak bisa dipungkiri kalau buff-nya Asuka ini udah membuat dia menjadi karakter turnamen yang sangat worthy. Yang mana di series Tekken sebelumnya, hal itu tidak pernah terjadi. Dan disclaimer dulu, pemain pro yang saya sebutin ini adalah legenda untuk urusan pakai Asuka Kazama. Dan kemenangan mereka itu juga sangat dipengaruhi sama skill bermain mereka. Hanya saja tidak bisa dipungkiri Asuka Kazama di season 2 ini buff-nya banyak banget dan membuat dia jadi imba banget. Dan hal ini sebenarnya tidak baik untuk Tekken, karena karakter yang beginner friendly itu seharusnya punya kelemahan yang kentara. Yang mana di seri sebelumnya, Asuka itu punya kelemahan yang sangat kentara, yaitu dia tidak punya kemampuan offense yang bagus. Dan kebanyakan jurus utamanya, meskipun masih safe, tapi membuat dia harus merelakan turn-nya. Dan membuat pemain yang pakai dia harus rely pakai Sabaki atau parry-nya dia. Dan ketika Tekken 8 Season 2 menghilangkan hal itu, Asuka Kazama jadi kehilangan identitasnya. Dia menjadi karakter serba bisa yang super imba, dan hal ini membuat saya merasa terbebani ketika memakai Asuka Kazama. Di awal video ini, saya bilang kalau Bandai Namco terus melanjutkan cara mereka mengelola karakter si Asuka Kazama ini seperti di Tekken 8, yaitu dengan membuat si Asuka ini hanya menjadi karakter fan service dan membuat dia jadi karakter yang tanda kutip paling gampang di Tekken. Hal ini akan berujung ke Asuka menjadi karakter yang paling tidak disukai di fandom. Dari mana saya bisa tahu itu? Karena hal serupa seperti ini pernah terjadi. Di tahun 2000-an, sebuah produsen mobil asal India yang namanya Tata mengeluarkan mobil yang mereka klaim sebagai mobil termurah di dunia, yaitu Tata Nano. Secara logika, harusnya mobil termurah di dunia itu laku dong. Kenyataannya, tidak. Orang tidak mau beli mobil itu. Bahkan keluarga dengan ekonomi finansial yang pas-pasan yang menjadi target pasar untuk mobil itu nggak mau beli mobil itu. Karena apa? Karena mereka gengsi. Mereka lebih milih tetap naik motor atau bahkan nggak punya kendaraan daripada dicap sebagai pemilik mobil paling murah di dunia. Ya, hal inilah yang sama yang terjadi dengan pemain Asuka Kazama. Di series Tekken sebelum-sebelumnya, semua pemain Tekken itu juga tahu kalau Asuka itu adalah karakter yang mudah dipakai. Akan tetapi, apakah perlu dideklar bahwa dia adalah karakter yang paling tanda kutip gampang dan paling beginner friendly di Tekken dengan ngasih dia rage art yang safe on block yang membuat dia berbeda dari karakter-karakter lain? Meskipun saya tahu bahwa di season 2 rage art Asuka ini di-patch supaya versi fully charge-nya itu juga jadi nggak safe, tapi tetap saja stigma itu sudah tercap ke Asuka bahwa dia adalah karakter paling gampang di Tekken. Dan ditambah lagi, dengan begitu imbanya Asuka Kazama di season 2, kalau dia tidak segera di nerf, kita bisa balik ke zaman Tekken 6 lagi di mana top 8 isinya semuanya adalah Bob. Meskipun sejauh ini Tekken 8 tidak sampai separah itu sih, karena sejauh ini belum ada top 8 Tekken World Tour yang dimana Asuka Kazama memenuhi top 8-nya. Tapi kita tidak perlu menunggu hal itu terjadi dong buat sampai Asuka Kazama di patch. Kalau kalian penonton channel ini, kalian pasti tahu kalau saya itu adalah pemain Asuka Kazama. Dan jujur sampai sekarang Asuka Kazama itu masih menjadi salah satu karakter favorit saya. Hanya saja karena Asuka Kazama itu terlalu imba dan terlalu beginner friendly, saya kadang merasa bersalah kalau saya menang karena saya pakai karakter top tier. Dan kalau saya kalah, saya merasa lebih down karena saya masih kalah meskipun udah pakai karakter top tier. Dan ditambah lagi, kalau saya pakai Asuka, jumlah orang yang key charge di rank match itu seakan-akan meningkat. Jujur, saya tahu bahwa banyak orang gak suka lawan Asuka Kazama di season 2 ini. Karena saya juga ngerasain hal yang sama. Kalau saya lawan Asuka Kazama di mirror match, saya juga males karena karakter ini kayak hampir gak punya kelemahan. Dan yang menyebalkannya adalah
Dengan semua potensi Asuka Kazama yang dibuang dan keputusan tidak jelas out of nowhere yang untuk membuat dia jadi imba, terlepas dari semua itu, saya tetap suka pakai Asuka Kazama. Dan saya masih berharap bahwa suatu saat nanti akan ada suatu relevansi story yang signifikan dari Asuka Kazama di cerita Tekken seperti yang dijanjikan di zaman Tekken 5. Dan untuk urusan gameplay, saya yakin Asuka akan di-nerf sih di patch-patch Tekken berikutnya. Jadi saya nggak terlalu khawatir bahwa karakter favorit saya akan kelewat imba lagi. Kalau saya mau ambil kesimpulan dari video ini, saya rasa Asuka Kazama adalah berlian yang tidak diasah dan dibuat secara tidak sengaja oleh Bandai Namco pas zaman Tekken 5. Tapi malah diabaikan dan hanya dipajang di bentuk mentahnya. Tragis dan menyedihkan, akan tetapi di waktu yang sama hal itu make sense karena Asuka Kazama akan stuck di belakang layar selama konflik utama masih hanya membahas keluarga inti Mishima plus Jun Kazama. Karena semua yang Asuka bisa lakukan secara cerita naratif bisa juga dilakukan oleh Jun dan bahkan lebih baik dilakukan oleh Jun. Asuka cuma jadi karakter pemanis yang diperah untuk fanservice dan untuk merchandise-nya. Dan itulah mengapa menurut saya Asuka Kazama adalah karakter yang paling disia-siakan di sepanjang sejarah Tekken. Tapi bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan video ini? Apa kalian termasuk orang yang suka sama Asuka Kazama atau justru orang yang benci sama Asuka karena dia terlalu imba di Tekken 8 ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, bisa tulis di kolom komentar dan boleh juga kasih ide dan masukan untuk dibahas selanjutnya. Saya Chris Chas, sampai jumpa di video berikutnya.